Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia, salam budaya. Jumpa lagi dengan Blitar Channel 999. Kali ini Blitar Channel akan mensejarahkan Bathara Katong dan Ponorogo. Tapi sebelum itu jangan lupa selalu dukung channel kami agar supaya terus berkembang dengan baik dengan cara ketik tombol subscribe, like, dan komennya. Oke, kita ulas sedikit cerita kisah-kisah sejarahnya. Raden Katong yang kemudian lazim disebut Bathara Katong bagi masyarakat Ponorogo mungkin bukan sekedar figur sejarah semata. Hal ini terutama terjadi di kalangan santri yang meyakini bahwa Bathara Katonglah penguasa pertama Ponorogo sekaligus pelopor penyebaran agama Islam di Ponorogo. Bathara Katong memiliki nama asli Lembu Kanigoro, tidak lain adalah salah seorang putra Prabu Brawijaya V dari selir yakni Putri Campa yang beragama Islam. Mulai redupnya kekuasaan Majapahit saat kakak tertuanya Lembu Kenongo yang berganti nama sebagai Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak Bintoro. Lembu Kanigoro mengikut jejaknya untuk berburu di bawah bimbingan Wali Songo di Demak, Prabu Brawijaya V yang pada masa hidupnya berusaha diislamkan oleh Wali Songo. Para wali Islam tersebut membujuk Prabu Brawijaya V dengan menawarkan seorang putri Campa yang beragama Islam untuk menjadi istrinya. Berdasarkan catatan sejarah keturunan generasi ke-126 beliau yaitu Ki Padmo Sutasastro disebutkan bahwa Bathara Katong di masa kecilnya bernama Raden Joko Piturun atau disebut juga Raden Harakali. Beliau adalah salah seorang putra Prabu Brawijaya V dari garwo Pangrambe selir yang tinggi kedudukannya. Walaupun kemudian Prabu Brawijaya sendiri gagal untuk diislamkan, tetapi perkawinannya dengan Putri Jampa mengakibatkan meruncingnya konflik politik di Majapahit. Diperistrinya Putri Campa oleh Prabu Brawijaya V memunculkan reaksi dari elit istana yang lain. Pujangga Anom, Ketut Suyo Galam, Ki Ageng Kutu, reog simbol kritik terhadap Majapahit, sebagaimana dilakukan oleh seorang punggawanya bernama Pujangga Anom Ketut Suryo Galam, seorang penganut Hindu yang berasal dari Bali. Tokoh yang terakhir ini kemudian keluar dari Majapahit dan membangun peradaban baru di Tenggara Gunung Lawu sampai lereng barat Gunung Wilis yang kemudian dikenal dengan nama Wangker atau Ponorogo saat ini. Ki Ageng Ketut Suryo Galam ini kemudian dikenal sebagai Ki Ageng Kutu atau Demang Kutu, dan daerah yang menjadi tempat tinggal Ki Ageng Kutu ini dinamakan Kutu. Ini merupakan daerah yang terdiri dari beberapa desa di wilayah Kecamatan Jetis. Ki Ageng Kutulah yang kemudian menciptakan sebuah seni barongan yang kemudian disebut reog, dan reog tidak lain merupakan artikulasi kritik simbolik Ki Ageng Kutu terhadap Raja Majapahit. Disimbolkan dengan kepala harimau yang ditundukkan dengan rayuan seorang perempuan atau Putri Campa
disimbolkan dengan dadak merak, dan Ki Ageng Kutu sendiri disimbolkan sebagai Pujangga Anom atau sering disebut sebagai Bujang Ganong yang bijaksana walaupun berwajah buruk. Pada akhirnya, upaya Ki Ageng Kutu untuk memperkuat basis di Ponorogo inilah yang pada masa selanjutnya dianggap sebagai ancaman oleh kekuasaan Majapahit, dan selanjutnya pandangan yang sama dimiliki juga dengan Kesultanan Demak yang notabene sebagai penerus kejayaan Majapahit walaupun dengan warna Islamnya. Sunan Kalijaga bersama muridnya Kiai Muslim atau Ki Ageng Irah mencoba melakukan investigasi terhadap keadaan Ponorogo dan mencermati kekuatan-kekuatan yang paling berpengaruh di Ponorogo, dan mereka menemukan Demang Kutu sebagai penguasa paling berpengaruh saat itu. Bathara Katong, putra terbaik Kerajaan Demak, ekspansi Islamisasi. Demi kepentingan ekspansi kekuasaan dan Islamisasi, penguasa Demak mengirimkan seorang putra terbaiknya, yakni yang kemudian dikenal luas dengan Bathara Katong, dengan salah seorang santrinya bernama Selo Aji dan diikuti oleh 40 orang santri senior yang lain. Raden Katong akhirnya sampai di wilayah Wangker, lalu kemudian memilih tempat yang memenuhi syarat untuk pemukiman, yaitu di Dusun Pelampitan, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, saat Bathara Katong datang memasuki Ponorogo. Kebayangkan masyarakat Ponorogo adalah penganut Buddha, animisme, dan dinamisme. Cinta Niken Gendini yang berakhir kemenangan. Singkat cerita, terjadilah pertarungan antara Bathara Katong dengan Ki Ageng Kutu di tengah kondisi yang sama-sama kuat. Bathara Katong kehabisan akal untuk menundukkan Ki Ageng Kutu. Kemudian dengan akal cerdasnya Bathara Katong berusaha mendekati putri Ki Ageng Kutu yang bernama Niken Gandini dengan diiming-iming akan dijadikan istri. Kemudian Niken Gandini inilah yang dimanfaatkan Bathara Katong untuk mengambil pusaka Korowelang, sebuah pusaka pamungkas dari Ki Ageng Kutu. Pertempuran berlanjut dan Ki Ageng Kutu menghilang pada hari Jumat Wage di sebuah pegunungan di daerah Wringin Anom, Sambit, Ponorogo. Hari ini oleh para pengikut Kutu dan masyarakat Ponorogo, terutama dari Abangan, menganggap hari itu sebagai hari naasnya Ponorogo. Tempat menghilangnya Ki Ageng Kutu ini disebut sebagai Gunung Bacin, terletak di daerah Bungkal. Bathara Katong kemudian mengatakan bahwa Ki Ageng Kutu akan moksa dan terlahir kembali di kemudian hari. Hal ini dimungkinkan dilakukan untuk meredam kemarahan warga atas meninggalnya Ki Ageng Kutu. Bathara Katong, sang manusia setengah dewa, setelah dihilangkannya Ki Ageng Kutu, Bathara Katong mengumpulkan rakyat Ponorogo dan berpidato bahwa dirinya tidak lain adalah Bathara, manusia setengah dewa. Hal ini dilakukan karena masyarakat Ponorogo masih mempercayai keberadaan dewa-dewa dan Bathara. Dari pintu inilah Katong kukuh menjadi penguasa Ponorogo, mendirikan istana dan pusat kota, dan kemudian melakukan Islamisasi
Ponorogo secara perlahan namun pasti. Pada tahun 1486 hutan dibabat atas perintah Bathara Katong. Tentu bukannya tanpa rintangan, banyak gangguan dari berbagai pihak termasuk makhluk halus yang datang, namun karena bantuan Warok dan para prajurit Wangker, akhirnya pekerjaan membabat hutan itu lancar. Lantas bangunan-bangunan didirikan sehingga kemudian penduduk pun berdatangan setelah menjadi sebuah istana kadipaten. Bathara Katong kemudian memboyong permaisurinya yakni Niken Sulastri, sedang adiknya Suro Monggolo tetap di tempatnya, yakni di dusun Ngampel. Oke, itulah sedikit cerita, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dari Blitar Channel 99, salam rahayu, sagung dumadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.